Di dalam namamu kami berdoa bersyukur. Kiranya izinkan hambamu menyampaikan isi hatimu. Kau pakai mulut hambamu ya Bapa. Layakkan kami untuk menyampaikan isi hatimu. Betapa agung dan mulianya namamu Tuhan. Kami kau pakai hanya suara, tidak lebih dari itu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat sore. Kalau kita bicara tentang Allah, apa yang bisa diperbuat Allah kira-kira saudara? Kalau kita bicara tentang Tuhan, apa yang bisa diperbuat? Allah bisa buat mukjizat, setuju ya? Allah bisa membuat kesembuhan, setuju ya? Allah bisa memberkati, setuju ya? Setuju ya? Kalau sudah tahu bahwa Allah bisa memberkati, bisa buat mukjizat, bisa menyembuhkan, ojo diulang-ulang. Kalau diulang-ulang berarti Anda nggak ngerti siapa itu Allah. Coba ulang-ulang terus. Sepakat nggak? Kalau Anda tahu Allah itu bisa apa saja, jangan diulang-ulang ketika dia bisa buat mukjizat, ketika dia bisa menyembuhkan. Nggak usah diulang-ulang. Kalau kita ngulang-ulang berarti kita nggak yakin. Coba, Allah bisa apa saja hari ini? Saudara ulang-ulang. Bisa buat mukjizat, bisa buat ini. Allah sudah tahu, capek. Semua gereja khotbahnya sama. Allah cuma bisa buat mukjizat, bisa menyembuhkan, bisa memberkati. Cuman itu aja kan? Tapi Anda nggak pernah berpikir, bisa apa lagi Allah kira-kira hari ini? Coba, bisa apa lagi Allah hari ini? Nih firman tadi. Firman bisa jadi apa saja. Kita sekarang terlena loh. Orang Kristen, arah fokusnya ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti dapat mukjizat. Anda nggak mikir orang Kristen yang di Israel hari ini yang lagi peperangan di jalur Gaza ada orang Kristen nggak? Ada nggak? Terus mereka ngapain sekarang? Anda di sini enak-enak, di sana lagi perang. Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh dia Tuhan. Kalau dia Tuhan dia wajib Pak menderita. Kita enak-enak. Apa begitu ajarannya? Apa Yesus ngajarkan begitu? Kalau aku disalib Anda enak-enak? Enggak loh. Kalau aku disalib, engkau memikul salib, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut jejakku loh. Nggak bisa enak-enak, saudara. Pastor Denny harus mengembalakan di sini. Kita bukan fokus pada mukjizat lagi. Bosan. Itu sudah bosan. Kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan bisa apa saja, ya. Jadi kalau kita fokus pada Tuhan, Dia bisa apa saja. Sudah nggak usah diceritakan. Yang kita ceritakan yang kita nggak ngerti. Kalau Allah bisa buat mukjizat, semua orang juga ngerti. Yang kita harus hari ini cari, apa yang belum diberitakan kira-kira? Apa yang belum diberitakan kira-kira? Selain mukjizat, selain berkat, selain bisa menyembuhkan, apa yang belum diberitakan? Apa kira-kira? Tentang figur Tuhan, tentang sosok Allah, apa yang belum diberitakan kira-kira? Apa kira-kira? Nah, bingung kan? Bingung kan? Anda tahunya cuma 3 tok. Mukjizat, kesembuhan, dan memberkati. Tapi kalau Allah seperti itu semuanya sama. Semua orang Allahnya juga sama kan? Mana ada bedanya kalau begitu? Ayo, Tuhan kita bedanya apa hari ini? Apa bedanya? Kalau fondasi saudara cuma cari begitu, rapuh. Anda jangan cari Tuhan, cari Baal, cari dukun, cari gunung kawi. Rapuh. Makanya waktu baca firman, waktu kita menghadap Tuhan, yang paling penting, apa yang paling penting hari ini? Bersihkan dulu hati kita ini. Selama hati kita ini masih banyak kotoran, masih banyak sampah, Anda ketemu sama Tuhan, isinya cuma sampah kok yang saudara bawa. Tuhannya akhirnya jadi Baal. Coba lihat ya. Saya kasih ayat ini. Mazmur 37 ayat 4. Coba, Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. 37 ayat 4 ya. Ayat ini sering kali dibaca. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini
hatimu. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Ini ayat favoritnya hamba Tuhan hari ini. Betul ya Pak Dini ya? Tapi kalau hatinya belum dibersihkan, apa yang saudara minta hari ini kira-kira? Ini firman loh. Tapi kalau hatimu masih belum bersih, apa yang Anda minta kira-kira? Coba cocokkan dulu nih. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini. Coba, kalau hati Anda belum bersih, apa yang Anda minta hari ini? Minta apa ini? Anda jadikan Tuhan, ini bisa jadi jin loh ini. Bisa jadi Baal ini. Ini firman. Pusaka nggak ini firman ini? Ini firman. Tapi kalau hatimu nggak bersih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Coba. Ayat ini saudara baca di rumah, hatimu isinya masih kotoran. Apa yang terjadi? Ayo, saya mau tanya dulu nih. Isi hati kita apa ini? Diinginkan hatimu. Saya mau tanya, diinginkan hatinya apa di sini? Yuk. Jujur hari ini, jujur gak apa-apa. Apa yang diinginkan hati kita hari ini? Ini firman. Wah, cocok ini. Aku lagi kepingin apa ini? Cocok ini. Hatiku kepingin punya rumah yang besar. Hatiku kepingin diberkati, pengen punya perusahaan, punya ini. Semua yang ada di dunia ini. Cocok ini. Ini cocok ini. Hati kita bisa nggak? Boleh nggak ini mengingini seluruh dunia? Boleh nggak ini? Orang yang beragama Kristen, kalau Kristennya daging, yang diingini hatimu, keinginan ini semua keinginan daging. Mobil baru, motor baru, istri baru, semuanya melekat di sini. Jadi apa coba? Ayo coba jadi apa? Saya mau tahu. Jadi apa di sini? Jadi rusak nggak? Banyak orang Kristen baca ini, hatinya nggak bersih. Siapa yang ada di hati saudara hari ini? Markus 7, 21 sampai 23. Coba betapa bahayanya ya. Betapa bahayanya. Markus 7, 21 sampai 23. Makanya ini yang paling penting. Kristen harus bersih dulu. Dan apa yang saudara belum pernah diajarkan hari ini, apa yang Allah bisa perbuat dulu untuk saudara, itu yang harus saudara kejar dulu. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Kalau hatimu isinya segala macam pikiran jahat, isinya percabulan, pencurian, pembunuhan, betapa bahayanya firman itu tadi. Lihat, perzinahan, keserakaan, ya, semua hal ini. Perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, hati, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, masih ada semua nggak ini? Ini masih ada semua nggak? Terus Anda mendekat sama Tuhan pakai apa coba? Anda selama ini ke Tuhan sudah cek nggak? Dalam hatiku ini sudah bersih nggak? Coba, kita pernah cek nggak ini? Hati kita ini sudah bersih nggak dari ini semua tadi? Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Anda bisa nggak keadaan najis ketemu sama Tuhan? Bisa nggak? Ayo, kita cek sekarang hari ini. Jangan pikir bahwa dengan ke gereja, KTP Kristen, siang malam doa puasa, Anda sudah bisa ngomong, aku bersih. Jangan berpikir begitu loh. Coba lihat, kalau dengan gambaran seperti ini, Anda masuk kategori ini nggak kira-kira? Isi hati kita masih seperti ini nggak? Bahaya nggak? Bahaya sekali kan? Makanya firman ini loh firman. Anda mau cari apa di firman ini? Coba, Anda mau cari apa firman ini? Kalau cuma cari berkat, Anda cari keselamatan, cari apa di sini? Kalau Anda cari keselamatan, ini hidupmu loh di sini. Anda percayakan hidup ini karena omongan saya, atau Anda baca sendiri kira-kira? Anda percaya omongan saya atau mau baca sendiri? Ini hidupmu loh ini. Anda harus baca benar-benar sendiri loh. Nggak bisa loh percaya sama omongan orang loh. Anda harus benar-benar mengerti kalimat demi kalimat.
Kalau Anda cuma percaya omongan orang, ini urusan keselamatan loh. Kalau urusan berkat, urusan lain-lain, boleh percaya omongan orang. Ini urusan hidup matimu loh ini. Anda nggak bisa percaya omongan orang loh. Makanya bahaya banget. Kalau Anda percaya omongan orang dan orang itu omongannya menyesatkan, mati loh Anda. Ya, nih dari dalam hatimu. Ulangnya 21 tadi. Ya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Orang baca firman bisa jadi makin jahat nggak? Makin jahat. Kalau hatinya ternyata belum bersih. Bahaya banget. Sambungkan di Matius 23 ayat 25. Matius 23 ayat 25. Makanya Yesus bicara sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara sama ahli Taurat sama orang Farisi lebih ngerti mana dalam hal agama? Orang Farisi ya. Tapi katanya Yesus gimana? Celaka kamu, hai orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini standarnya tinggi banget, ya. Lanjutnya, hai kamu orang-orang, apa arti orang munafik? Lain di mulut, lain kelakuannya nggak cocok. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Perintah yang paling utama sekarang hari ini, bersihkan dulu hatimu, baru bisa baca kitab suci. Tanpa ini rusak semua. Ayat 27. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara sama orang Farisi bersih mana hatinya kira-kira? Saudara sama orang Farisi sama ahli Taurat bersih mana kira-kira? Bersih mana? Bersih dia atau bersih kita? Sama kotornya. Sama kotornya. Ya. Ayat 28, demikian jugalah kamu. Ya. Di sebelah luarnya kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalammu kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Makanya hati-hati hari ini. Ya. Allah itu harus benar-benar bisa membersihkan dulu dalam hatimu. Caranya gimana, Pak? Ini yang gak disadari sama orang-orang. Gimana caranya membersihkan? Ditengking? Bisa gak? Tadi lagu tadi, lebih dari pemenang. Pemenang gimana caranya? Iblis tadi kalahkan, Yesus mengalahkan. Setuju saya. Anda sudah mengalahkan setan gak? Kita mengalahkan setan nggak? Setannya di mana setannya? Di dalam hati. Tadi. Gimana cara mengalahkan setan? Ayo, gimana caranya mengalahkan setan? Bersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Sebetulnya hari ini khotbah itu nggak usah susah-susah. Kita nggak usah ngajari orang jangan berbuat dosa, jangan begini, jangan begitu. Capek. Capek nggak khotbah begitu hari ini? Orang bisa nggak diajari? Jangan berbuat dosa, bisa nggak? Misalnya masnya ini, jangan berbuat dosa, bisa nggak diajari? Nggak bisa Pak, tetap bisa berbuat dosa kan? Percuma kan diajari kan? Tiwas ngotot-ngotot tetap aja. Coba Anda lihat murid di sekolahan, kerjakan PR-mu. Ada nggak murid yang nggak ngerjakan PR? Berarti muridnya bandel nggak? Bandel kan? Di antara orang Kristen ada yang bandel nggak? Banyak. Artinya nggak bisa kita ngomong apapun, nggak bisa. Makanya Tuhan juga kasih yang paling enak sudah hari ini. Caranya ngajar gampang kok hari ini. Yeremia 31 ayat berapa tadi ya Pak Joni ya?
31 ayat 33. Ya. Makanya Tuhan kita itu berbeda hari ini. Jauh berbeda. Wis gak usah ngomong mujizat, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Tuhan kita beda hari ini ya. Yeremia 31 ayat 33. Sudah? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di keempatnya, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Enak kan sebenarnya caranya? Semua sudah masuk dalam hati kita. Terus caranya supaya kita tahu bahwa hukum itu ada. Gimana caranya? Gimana caranya hari ini? Apa yang bisa diperbuat Allah hari ini? Allah bisa apa buat saudara hari ini? Anda mau jadi lebih dari pemenang kan? Mau kan? Mau jadi lebih dari pemenang kan? Terus apa ini? Menang dari apa ini? Ayo. Gimana menang dari apa ini? Hah? Menang dari apa? Dosa. Menang dari dosa. Gimana ini? Lagu tadi itu bagus. Tapi kita bingung menang dari apa ini? Menang dari apa? Cuma dosa toh? Orang lain juga ada. Orang lain banyak. Orang lain banyak gak berbuat dosa, gak punya agama, gak berbuat dosa juga banyak. Mereka menang juga. Gimana? Sama gak dengan kita hari ini? Anda pikir Kristen aja yang baik? Kalau cuma jadi orang baik, gak perlu jadi orang Kristen. Banyak ajaran-ajaran yang menjadikan orang baik, banyak. Sangat banyak. Banyak orang gak berbuat dosa juga banyak di luaran. Mau bukti? Mau bukti? Coba ada gak orang yang mengajarkan berbuat dosa? Ada nggak ajaran yang mengajarkan orang mencuri? Ada nggak? Mengajarkan orang berzina ada nggak? Nggak ada. Makanya Anda mau menang dari apa ini? Anda yakin hari ini punya manusia baru? Yakin nggak? Manusia baru apa manusia baru yang bagaimana ini? Manusia baru yang bagaimana? Manusia lama ditinggal jadi manusia baru. Kebiasaan manusia lama jadi manusia baru begitu. Podo ae itu cuma orang bertobat. Dulu jual sate, sekarang jual tahu campur. Manusia baru, apa arti manusia baru? Meninggalkan manusia lama. Setuju ya? Ayo kita sekarang berpikir, apa yang bisa diperbuat oleh Allah kita hari ini? Dia harus bisa. Ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan. Anda pernah nggak sih? Yesus janji apa sama saudara hari ini? Saudara pernah baca Alkitab kan? Yesus janjinya apa sama saudara hari ini? Janji apa? Pernah baca Alkitab kan? Pak Denny pernah ngajarkan kan? Apa yang dijanjikan Yesus sama kita hari ini? Waktu selama kita masih hidup, apa yang dia janjikan? Ada 2 janji. Selama kita hidup dan nanti setelah kita mati. Ada yang janjikan jadi orang kaya? Ada yang janjikan jadi orang kaya? Apa yang dijanjikan? Nanti kalau itu mati. Selagi hidup, apa yang dijanjikan? Selagi kita hidup, apa yang dijanjikan? Nah kan, nggak ngerti semua kan? Terus Anda mau jadi manusia baru yang gimana? Janjinya jelas. Dia berikan Roh Kudus untuk mengajarkan hukum-hukum yang di dalam hati kita, supaya kita mengerti. Punya Roh Kudus? Punya nggak? Harus punya. Kalau nggak punya Roh Kudus gimana ada manusia baru? Ingat loh, ya. Anda nggak bisa memenangkan pertandingan ini tanpa Anda punya Roh Kudus ya. Saya kutip ada suatu ayat bicara begini. Jika daging lahir karena roh, ya, daging lahir karena roh itu suatu kemenangan. Tetapi jika roh lahir karena daging, itu kemenangan di atas kemenangan. Bedanya di mana coba?
Ya, perhatikan baik-baik ya. Jika roh lahir karena daging, jika daging lahir karena roh, ya, itu adalah kemenangan biasa. Tetapi jika roh lahir karena daging, itu kemenangan di atas kemenangan. Tahu maksudnya? Bedanya di mana? Perlahan-lahan ya. Lebih hebat mana? Ya. Daging lahir karena roh atau roh lahir karena daging? Lebih hebat mana? Mana yang harus duluan? Coba. Gak pernah ini kan? Gak pernah denger ini kan? Gak pernah denger kan? Daging lahir dari roh, itu namanya kemenangan. Tetapi roh lahir dari daging, itu kemenangan di atas kemenangan. Artinya kemenangan di atas segala kemenangan. Ya, ada roh, daging. Ini daging dilahirkan dari roh, itu kemenangan biasa. Tetapi roh lahir dari daging, itu kemenangan di atas segala kemenangan. Anda di mana hari ini? Anda di posisi mana hari ini? Mau ngambil yang mana duluan? Anda mau kemenangan biasa atau kemenangan di atas kemenangan? Coba. Nangkep nggak ini? Anda bisa nggak dari badan ini melahirkan roh? Bisa nggak? Anda harus bisa loh. Dan ini memang ajaran Kristen. Anda harus bisa melahirkan manusia roh dari badan ini. Caranya bagaimana? Kalau Anda bisa melahirkan manusia batin, saudara, bukan manusia baru yang manusia cuman meninggalkan kebiasaan lama loh, tapi ini benar-benar manusia batin, benar-benar manusia yang disertai Roh Kudus, baru Anda bisa hidupmu dipimpin oleh roh. Ingat loh, manusia baru itu manusia yang hidupnya dipimpin oleh roh, sehingga dia melahirkan. Kalau orang sudah daging melahirkan roh, otomatis dagingnya dipimpin oleh roh. Ya, ingat. Kalau dagingmu bisa melahirkan manusia roh, itulah kemenangan di atas segala kemenangan. Otomatis dagingmu dipimpin oleh roh. Anda harus kejar itu mati-matian. Caranya bagaimana? Ini kan gak pernah diberitakan kan? Ini gak pernah diberitakan kan caranya bagaimana? Gimana caranya manusia baru? Ayo. Gimana Pak Denny? Matikan keinginan daging. Itu tadi, gak ada cara lain. Kalau ada cara lain, kita mau ikuti. Ada nggak cara lain? Roma 8:13. Kita mau cari hidup kan? Anda mau cari hidup kan ini kan? Ya, bukan cari yang lain-lain kan? Berkat, mujizat dan lain-lain itu Tuhan yang punya. Itu urusan Tuhan. Kalau seandainya nih saya mau tanya, seandainya loh ya, negara kita dalam peperangan hari ini, Anda masih percaya Yesus? Kalau seandainya hari ini negara kita dalam peperangan, Anda masih percaya Yesus? Kalau fondasimu cuma berkat, Anda percaya Yesus hari ini? Kalau yang disampaikan cuma kesaksian-kesaksian berkat, begitu ada peperangan, situasinya morat-marit, Anda percaya Yesus? Tak jamin kalau situasi seperti ini di gereja-gereja cuma nubuatan, berkat dan lain-lain, rontok semua orang Kristen. Semuanya rontok. Ayo coba bayangkan, Anda mau jadi apa hari ini? Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Maunya ikut Kristen. Kalau Anda mengerti, enak tapi nggak enak. Ngerti nggak? Enak tapi nggak enak. Tapi bagi orang yang sudah melewati itu semuanya, ini nikmat banget, sangat nikmat. Makanya Rasul Paulus bilang, aku harus menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Dia bisa menikmati namanya penderitaan. Itu Kristen. Ya. Jangan dibalik-balik. Kristen bukan agama untuk prosperity. Itu sudah dicoba dan gagal semua. Ya. Ayo kita baca kalau nggak percaya.
Nanti saudara kalau nggak percaya nanti. Yosua 21 ya kalau nggak salah ya. Sebentar. Yosua 21 tentang saya cari ya. Yosua 21 ayat 45. Oke. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Berarti semua janji-janji yang di Ulangan terpenuhi enggak? Terpenuhi ya? Terbukti. Ya. Setelah itu tugasnya apa kalau begitu? Kalau semua janji itu terpenuhi, apa yang kira-kira yang harus dijaga? Orang Israel diberkati kan? Janjinya terpenuhi semua kan? Anda ingin janji yang tadi punyanya orang Israel? Itu loh sudah terpenuhi semua. Sudah digenapi semua. Tapi banyak orang, banyak sekali menjanjikan yang sama. Banyak. Yang namanya janji Tuhan bisa meleset gak? Coba sekarang, janji Tuhan bisa meleset gak? Tidak ya? Tidak ya? Janji Tuhan boleh diceritakan gak? Boleh ya? Dijanjikan balik boleh gak? Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh ya. Tapi sering nggak dengar orang menjanjikan janji Tuhan ini loh ya, diberkatilah bakulmu, berkatilah lumbungmu. Terus Anda kalau nggak diberkati gimana? Orang sakit didoakan, kalau nggak sembuh gimana? Kalau Tuhan janji sembuh, pasti sembuh nggak? Pasti sembuh ya. Kalau pendeta janjikan kesembuhan atas nama Tuhan, terus gak sembuh, gimana? Yang berdusta Tuhannya atau pendetanya? Gimana coba hari ini? Dia kutip ayat seenaknya. Boleh gak begitu? Gak bisa loh. Dan Anda tahu, Israel sudah digenapi semua. Tugasnya setelah itu mereka menjaga berkat ini. Anda baca Alkitab, lihat, bisa gak mereka menjaga? Apa yang baik, yang sudah digenapi, bisa dijaga gak? Pak Denny sudah baca firman kan? Bisa dijaga gak sama orang Israel? Gak bisa kan? Hancur kan berkat itu semuanya. Nol. Bait sucinya 2 kali roboh. Dan mereka keadaannya tertindas. Anda jangan terpana dengan begitu-begitu. Ya, kita cari sekarang ini. Yang utama itu apa? Manusia baru tadi. Roh Kudus tadi. Ini yang kita kejar mati-matian hari ini. Anda mau bangkit kan ya? Kita mau dibangkitkan kan ya? Mau ya? Orang mau dibangkitkan harus apa dulu? Hah? Mati dulu. Anda mau hidupkan manusia baru, harus ada kematian dulu. Tanpa kematian gak ada manusia baru. Ini loh yang membedakan kita dengan yang lain. Tuhan kita itu bisa masuk dalam diri kita. Anda mau kerajaan surga, kapan maunya? Kita mau kerajaan surga kan? Kapan maunya? Sekarang kan? Di mana kerajaan surga? Di hati kita. Ini kerajaan surga. Anda harus dapat kerajaan surga sekarang. Anda mau menuju surga ya sekarang ini. Kapan manusia kita bisa ke surga? Ya sekarang ini. Karena manusia roh itu kekal. Kekal. Keberadaannya sekarang ini. Kalau Anda nggak bisa mewujudkan manusia roh sekarang, jangan harap memperoleh surga nanti. Ya, makanya kematian orang-orang Kristen yang sudah ada manusia baru, kematian itu istilahnya cuman
istirahat, hasil jerih lelah. Ya, tubuh ini cuman istirahat. Manusia roh ini cuman bilang, iki loh istirahat, hasil jerih lelah selama hidup di dunia. Kalau Anda nggak bisa memunculkan manusia roh, jangan harap masuk surga. Jangan harap loh. Ya, ingat, tanpa hati yang bersih, Anda nggak mungkin bisa ketemu sama Tuhan. Nggak mungkin. Ibrani 10:22. Ibrani 10:22. Jadi hati-hati ya Pak Denny di sini. Ajar jemaat-jemaat ini untuk mengerti bagaimana Yesus bisa masuk dan merubah hidup kita. Merubah hidup itu merubah mental kita, merubah pikiran kita. Fokusnya bukan dunia lagi. Fokusnya Roh Kudus yang memperkuat seluruh sendi-sendi kita semuanya. Sehingga menghadapi dunia pakai kacamata Tuhan. Sudah bukan fokus dunia, sudah bukan fokus keadaan. Nggak punya apa-apa dalam penderitaan, dalam peperangan sekalipun sudah nggak ada takut. Ya, nih. Sudah ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau hatimu masih jahat, jangan coba-coba. Anda bisa sih beribadah, bisa. Nyanyi-nyanyi bisa. Ke gereja bisa. Nol. Hasilnya nol. Hasilnya tadi, Anda ke gereja cuma cari Tuhan fokusnya mujizat dan lain-lain itu tadi. Anda nggak akan fokus dengan manusia roh. Anda nggak akan fokus dengan bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu. Anda nggak fokus bagaimana jadi terang. Anda nggak pernah fokus, nggak pernah mencari gimana sih manusia roh itu butuhnya apa sih? Coba, manusia roh butuh apa? Sekarang kita lihat nih, yang di sini, yang hadir di sini. Manusia roh makanannya apa hari ini? Firman. Apa yang dimakan? Apa yang diperlukan buat manusia roh? Manusia roh bingung nggak punya duit? Manusia roh nggak punya kerjaan, bingung nggak? Manusia roh besok mau mati, bingung nggak? Coba, kalau manusia daging nggak punya motor, bingung, gimana aku kerja? Nah coba bandingkan antara manusia dagingmu dengan manusia rohmu, gimana nih sekarang ini? Tapi Anda juga harus tahu loh, Roh Kudus bukan roh yang bego loh. Dia pikiran Allah sendiri loh. Dia sangat tahu loh, sangat pintar. Roh Allah goblok atau pintar? Pintar. Untuk duniawi dia bisa cari, bisa tahu nggak caranya cari uang? Bisa nggak? Kalau Roh Kudus masuk dalam hatimu, dia akan tahu caranya cari duit. Wong dia bisa ngalahkan dunia kok. Kalau hanya cuma cari duit, itu anggap kayak eker-eker tanah. Dia sangat smart, sangat pintar. Itu roh Tuhan loh. Berarti bukan kemasukan Roh Kudus, itu kemasukan setan. Setan tidak pernah membuat Anda pintar. Dia akan putar balikkan kebenaran ini menjadi kepalsuan. Dia putar balikkan semuanya. Hati-hati loh ya, sangat hati-hati hari ini. Apa kebutuhan manusia roh kita hari ini? Apa yang harus diperkuat hari ini? Manusia roh perlu dilatih. Latihannya gimana? Penderitaan. Kalau harus menderita, latihan penderitaan. Kalau nggak tahu kekuatannya gimana. Coba tesnya gimana? Orang dunia aja, kalau mau kuat gimana latihannya, Mas? Mau besarin otot gimana? Nge-gym. Sakit nggak nge-gym? Bisa nggak besar otot sendiri tanpa latihan? Makanya kita harus tahu loh, mau besarin kekuatan roh kita, penderitaan. Nggak ada cara lain. Kalau Anda sudah bisa memandang penderitaan itu ringan, baru Anda bisa melewati dunia ini dengan enteng. Coba lihat ya, orang yang malas ngelihat barbel segitu gedenya gimana kira-kira? Malas ya? Tapi kalau orang yang memang niat besarin badan, lihat barbel cari yang besar nggak? Dia akan cari kekuatan sampai maksimal. Ya, kekuatan roh juga sama. Kalau orang yang rohnya kuat, aduh, masalah di dunia ini malah dicari.
Malah dicari. Masuk kalah sama yang lain. Masuk kalah yang lain. Yang lain berani mati, saudara nggak berani mati. Paham maksud saya? Di sini nih Kristen ini loh. Aduh. Terlalu nina bobok. Ya, padahal di sini loh ada keselamatan, ada kehidupan, ada segala-galanya. Nggak pernah dikejar. Yang kayak di sini. Sekarang kita masuk pada temanya. Ya, ingatlah, bibir kita ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sampai salah, bahaya banget nih. Mazmur 141 ayat 3. Ini para pengajar terutama ya, harus hati-hati. Sampai Tuhan sendiri loh, permintaannya Daud, jagaan bibirku. Tidak ada anggota tubuh yang sampai seperti dijaga seperti ini. Ya. Sangat rawan ini. Sangat rawan. Satu anggota tubuh ini perlu dijaga benar-benar. Mazmur 141 ayat 3. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada. Sampai Tuhan sendiri diminta sama Daud. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Betapa bahayanya omongan ini. Sampai Anda salah ngomong, bagaimana rusaknya? Bagaimana jemaat ini hancurnya, coba. Gimana hari ini? Ya. Sampai Tuhan sendiri diminta, Tuhan awasi mulutku. Berjagalah pada pintu bibirku. Ada nggak sampai diminta seperti ini? Saking bahayanya. Kita lihat di Maleakhi 2. Maleakhi 2 ayat 6. Coba waktunya ada 1 jam, saya mau bahas Maleakhi sebenarnya. Tapi waktunya nggak cukup ya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada salah. Ini tugas kita semua hari ini. Semua kita bertugas hari ini. Bibir kita hari ini memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang Kristen lainnya. Ya, kalau kita sama mengerti kebenaran, di Kristen ojo golek berkat maneh, ajari yang lain-lain. Sudah bukan cari berkat, sudah bukan cari mujizat, sudah nggak usah ngomong Allah bisa buat mujizat, bosen. Sudah bukan itu lagi. Allah sekarang waktunya masuk dalam diri kita. Ini yang kita khotbahkan terus. Ini yang kita ajarkan sama teman-teman yang lain. Waktunya hari ini Allah masuk dalam diri kita. Waktunya manusia baru. Kon lek gak ono manusia baru ketinggalan zaman. Ya, kalau Yesus datang Anda nggak bisa masuk ke surga nantinya. Ini yang kita khotbahkan setiap hari. Ini yang kita sampaikan setiap hari. Kalau Anda punya Roh Kudus, punya manusia baru, bisa apa kira-kira? Pernah berpikir begitu nggak? Pernah berpikir begitu nggak, Bu? Kalau aku punya manusia baru, yang disertai dengan Roh Kudus, bisa apa kira-kira? Anda bisa lebih dari pemenang tadi lah. Ya, Anda bisa pemenang dari segala pemenang. Kalau Anda nggak bisa menghadirkan manusia baru, Anda selamanya tetap kalah. Ya, Anda tetap hidup dalam aturan-aturan, jangan ini, jangan itu, tapi tetap bisa melanggar. Tapi kalau Anda bisa menghadirkan manusia baru, manusia badanmu sudah dipimpin oleh manusia baru ini. Hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Walaupun apapun yang Anda hadapin, tidak akan pernah ada gentar. Menghadapi apapun tidak akan gentar. Mau apapun, anak ini, Anda sudah dikasih pikiran dari Allah sendiri. Anda mengerti caranya hidup. Hidup itu perlu pikiran gak sih? Atau goblok-goblokan? Hidup ini perlu pikiran gak sih? Perlu, sangat perlu. Makanya kita sekolah. Kita dikasih Roh Kudus. Ya, manusia baru itu sangat pintar. Ketika kita dikasih Roh Kudus, semuanya diajarkan menjadi bisa melewati hidup ini
dan menjadi ringan banget. Ringan banget. Kalau manusia rohmu kuat, dunia ini enteng banget. Sungguh sangat enteng, ya. Waktu saya habis ya. Habis ya? Hah? Oh, masih ada kok. Masih ada, tak terus nih ya. Jadi ya, saudara baca firman ini. Apa yang ada di dalam hatimu hari ini? Bersihkan dulu. Sebelum bisa membersihkan hatimu, hati-hati, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Rusak semua firman ini nantinya ya. Dan cara membersihkannya cuma satu. Menjadikan masuk Roh Kudus masuk. Ada terang Kristus di sini. Sehingga benih itu tumbuh. Tidak ada kesempatan buat keinginan lainnya. Jadi manusia baru, ya. Yeremia 6 ayat. Karena perlu hati-hati, perlu kewaspadaan ya. Yeremia 7 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan. Saudara bayangkan, Yeremia ini nabi, disuruh berdiri di depan pintu gerbangnya rumah Tuhan, ya. Berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini. Dan katakanlah dan dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini, lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi Yeremia disuruh berdiri di depan pintu masuk gereja. Kalau hari ini gereja ini ibarat ya, bayangkan ya, berdiri di depan gereja, ya, ada orang yang mau sujud menyembah masuk gereja, mau beribadah. Yeremia disuruh ngomong begini ayat 3-nya nih, ya, jelas ya. Yeremia tadi disuruh ngomong begini nih. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Hari itu bait Tuhan loh itu ya, bait suci loh itu ya. Perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat. Berarti Tuhannya ada nggak hari itu? Hah? Ada nggak? Ya. Ada nggak Tuhannya hari itu? Perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ada Tuhannya nggak? Nggak ada. Walaupun mereka beribadah di bait suci loh itu, Tuhannya nggak ada. Tuhannya nggak ada. Kenapa? Karena tingkah lakunya nggak karu-karuan. Ayat 4-nya. Nih, serem nih. Serem nih. Bait suci loh ini. Pak Denny berani di depan gereja, yang paling megah sekalipun, berdiri di depan gereja itu ngomong. Di depan gereja. Hei orang-orang yang masuk ke gereja ini, jangan percaya pada, nih, berani kira-kira. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan. Ini bait Tuhan. Bait Tuhan. Berani? Kira-kira diapakan sama orang kira-kira? Orang mau sembahyang di bait suci yang begitu megahnya, dibilang, jangan percaya kepada perkataan dusta yang berkata ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ayat 5-nya. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. 5-nya. Berarti hari itu tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain. Loh, gila nggak? Coba bayangin. Lagi di bait suci disebut menyembah Allah lain, mengikuti Allah lain. Coba bayangin. Yang menjadi kemalanganmu sendiri. Orang Israel beribadah di bait sucinya sendiri dibilangi mengikuti Allah lain. Bayangkan. Bayangkan.
Ada nggak hari ini keadaan seperti ini? Kira-kira gereja sama bait suci ini sama nggak? Sama nggak kira-kira? Hari ini keadaannya sama nggak? Atau lebih hebat dari bait suci? Atau lebih parah? Lebih parah nggak? Di sini ikut-ikut ini nggak? Ayo coba, kita koreksi semua sekarang hari ini. Bait suci yang begitu agung, begitu suci, dibilang jangan percaya perkataan dusta. Ini bait suci, ini bait suci. Kenapa? Karena yang diajarkan murid-marid nggak karu-karuan. Ayat 7. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu sampai selama-lamanya. Ini kalau sekarang. Kalau hatimu nggak bersih, mau nggak Tuhan tinggal? Hati kita kalau nggak bersih, mau nggak tinggal? Apalagi nomor 8-nya. Ayat 8-nya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Apa hari ini perkataan dusta nggak memberi faedah? Buat kita hari ini apa? Apa perkataan dustanya? Nih, ayat 9-nya. Yang nyolong tetap nyolong, yang berzina, yang isi hatinya nggak pernah dibersihkan, ngomongnya punya Roh Kudus. Itu dusta semua. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nih, sekarang Allah lain yang tidak kamu kenal. Tadi loh, Allah bisa mujizat, ya, bisa menyembuhkan, ya, semua bisa dilakukan, gak usah diungkit-ungkit, namanya Allah kok. Kita menjadikan dia Allah lain, gak dikenal. Kenapa? Karena diungkit-ungkit. Seakan-akan Allah itu gak bisa. Makanya kita umumkan terus. Dia bisa buat mujizat, sudah tahu. Contohnya begini ya, Pak Joni misalnya. Pak Joni bisa goreng martabak. Diulang-ulang terus. Bosan gak kira-kira? Sudah tahu Pak Joni juga penjual martabak gitu loh. Gak usah diulang-ulang. Ya kan? Tahu orang jual martabak pasti perlu tepung terigu, perlu ini, dia tahu sendiri. Gak usah diulang-ulang. Kalau mau, tanya Pak Joni. Kalau Anda mau cari Pak Joni, rayu dia gimana caranya martabaknya supaya gratis. Kan begitu. Ya, Anda cari Tuhan untuk apa hari ini? Kan dia punya keselamatan. Gimana caranya Allah itu hari ini berbeda dengan Allah lain? Apa yang dicari? Kalau dia nyanyikan keselamatan, apalagi yang dijanjikan? Dia nyanyikan Roh Kudus. Sudah aku terima nggak sekarang ini? Itu yang Anda kejar. Ya. Ayat 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya diserukan sambil berkata, kita selamat. Ini kan sekarang terjadi. Rumah kita di mana hari ini? Rumah Allah di mana hari ini? Kita kan? Banyak orang kan hari ini kan di dalam belum bersih, ngomongnya sudah selamat. Nih, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Banyak nggak yang ngaku Kristen di sini? Banyak kan? Sambil berkata kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ayat ini coba betul-betul pahami. Ayat 11-nya. Sudahkah menjadi sarang penyamun? Apa artinya sarang penyamun? Sarang itu apa artinya sarang? Markas. Sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini. Kalau aku sendiri melihatnya, demikianlah firman Tuhan. Makanya terus ayat 12 bilang, lihatlah, pergi dahulu ke Silo. Apa yang kau pelajari di sana? Silo aja dihancurkan seperti itu. Ayat 12-nya coba. Ini pelajari di rumah ya. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Di Silo itu pertama kali waktu zaman dulu dihancurkan sama Tuhan. Dia nggak peduli. Makanya jangan sok. Ini sekarang gambaran kita hari ini. Kita yang berani pakai cap Kristen. Kalau Anda hatinya nggak bersih, mau pakai nama, ampun deh ya. Perbaiki tingkah laku kita hari ini. Sudah ya?
Mau bertobat sekarang waktunya. Ya, nggak ada waktu lain. Pak Denny yang akan meneruskan hari ini. Minggu-minggu berikutnya ajar terus ini Pak Denny. Nggak ada kesempatan lagi hari ini. Ya, sehingga fondasi kita, mau keadaan perang, mau keadaan damai, mau keadaan apa, nggak terganggu. Ya, kalau Anda fondasinya berkat, kalau negara damai, Anda tenang. Tapi kalau Anda perang, keadaannya perang, semuanya bingung nantinya. Ya, Abang nyanyikan satu lagu, Bang. Pak Joni, silakan, pimpin Pak Joni. Silakan. Oh, lagi serak suaranya. Oh ya. Silakan, Bang. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ajar aku Tuhan. Hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Roh Kudus bimbing aku untuk selalu memuliakan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ajar aku Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk menyembah-Mu. Karena ku tahu Kau Tuhan Maha Besar. Hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Roh Kudus bimbing aku untuk selalu memuliakan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ajar aku Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk menyembah-Mu. Karena ku tahu Kau Tuhan Maha Besar. Ajar aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ajar aku Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk menyembah-Mu. Karena ku tahu Kau Tuhan Maha Besar. Karena ku tahu Kau Tuhan Maha Besar. Karena ku tahu Kau Tuhan Maha Besar. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk mengenal diri-Mu ya Tuhan. Ajar kami bahwa Engkau berbeda dari yang lain. Engkau Tuhan yang masuk ke dalam diri kami. Engkau bisa menjadi terang Tuhan sehingga kami bisa menjadi manusia baru. Benar-benar manusia baru, yaitu manusia yang memimpin manusia daging kami untuk kami hidup di dunia ini. Bapa di surga, ajar kami untuk selalu mengerti bahwa kami harus betul-betul bisa menampilkan manusia baru. Kami fokus, kami bukan lagi manusia daging, tapi manusia daging yang dipimpin oleh manusia rohani. Terima kasih ya Bapak. Ampuni kami selama ini. Fokus kami selalu salah. Fokus kami salah. Ampuni kami. Hari ini kami mau kembali Tuhan. Kami mau fokus kepada manusia rohani. Kami ingin menjadi manusia yang mengalami kemenangan di atas kemenangan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.